Bayangkan, di suatu masa yang penuh kehangatan, para sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai pertanyaan. Ada yang bingung, ada yang resah, ada yang ingin memahami sesuatu yang terasa terlalu besar, terlalu rumit. Tapi setiap kali mereka bertanya, Rasulullah tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Beliau tidak menggunakan istilah sulit. Beliau memilih sesuatu yang jauh lebih menyentuh. Sebuah perumpamaan, sebuah analogi, sebuah gambaran yang langsung menembus hati. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya dengan suara yang lembut. Bagaimana menurut kalian jika di depan pintu rumah kalian ada sebuah sungai dan kalian mandi di sana 5 kali dalam sehari? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuh kalian? Para sahabat saling pandang. Pertanyaannya sederhana, tetapi menyentuh logika dan hati sekaligus. Siapa yang mandi 5 kali sehari, lalu masih kotor? Mereka menjawab, tidak ada, wahai Rasulullah. Nabi tersenyum. Senyum yang teduh, yang selalu membuat hati menjadi tenang. Begitulah sholat 5 waktu, sabda beliau. Dengan sholat itulah Allah menghapuskan dosa-dosa. Ternyata, sholat bukan sekadar gerakan, bukan sekadar kewajiban. Ia adalah mandi jiwa, pembersihan batin yang Allah hadiahkan 5 kali dalam sehari. Saat hidup terasa kotor, saat hati penuh kesalahan, Allah memanggil kita untuk dibersihkan. Tanpa dipaksa, tanpa dipersulit, dengan cara yang lembut melalui sholat. Di kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan posisinya sebagai penutup para nabi. Namun beliau, seperti biasa, tidak mengangkat suaranya, tidak menyombongkan apapun. Beliau hanya memberikan sebuah ilustrasi. Perumpamaan diriku, kata beliau, dengan para nabi sebelumku adalah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah rumah yang indah. Rumah itu sudah berdiri megah, kokoh, sempurna. Kecuali satu hal, ada satu batu bata yang hilang di salah satu sudut bangunan. Orang-orang yang lewat melihat rumah itu dan berkata, alangkah indahnya bangunan ini. Andaikan batu bata itu terpasang, sungguh sempurnalah rumah ini. Lalu Nabi menutup perumpamaan itu dengan kalimat yang merendahkan hati beliau sendiri. Aku adalah batu bata itu, dan aku adalah penutup para rasul. Betapa indah cara beliau mengajarkan sesuatu yang begitu besar dengan cara yang begitu sederhana, begitu halus, begitu menyentuh. Perumpamaan-perumpamaan Nabi bukanlah kebetulan. Itu adalah metode pendidikan, metode dakwah, yang sampai hari ini diakui sebagai salah satu cara paling efektif dalam mengajarkan sesuatu. Karena manusia lebih mudah memahami gambaran daripada teori. Dan karena begitu banyaknya analogi yang beliau gunakan, para ulama sampai mengumpulkannya dalam karya tersendiri. Salah satunya adalah karya Qodi Rohmahurmuzi yang berjudul Amthalul Hadits, kumpulan analogi dan ilustrasi yang pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita membacanya, kita akan menemukan betapa Nabi mampu membuat hal yang paling sulit menjadi sangat mudah dipahami, sangat dekat, sangat mengena. Ketika kita membaca satu saja perumpamaan dari Rasulullah, sesungguhnya kita sedang melihat betapa besar kasih sayang beliau kepada kita. Beliau ingin membuat hidup kita lebih mudah, lebih tenang, lebih jelas, dan lebih dekat dengan Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak hanya memahami ajaran beliau, tetapi juga merasakan sentuhannya. Sentuhan yang membersihkan hati dan meringankan langkah kehidupan kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kisah ini menghidupkan hati kita dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Sahabat sekalian, jika kisah ini bermanfaat, membantu menghadirkan ketenangan, atau menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, jangan lupa untuk like,
share, dan subscribe. Agar semakin banyak hati yang tersentuh dan semakin banyak cahaya kebaikan yang tersebar.